Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Herman Jambek. Kali ini saya akan membahas tentang hakikat sholat bagian 2. Tapi sebelumnya, seperti biasa, karena ini sudah malam dan sudah buka puasa, yuk mari kita ngopi. Ngobrol perihal iman, ngobrol perihal Islam. Indahnya hidup jika kita nikmati dengan rasa. Jangan terlalu banyak berpikir. Kalau banyak berpikir, kopi yang nikmat pun tidak akan terasa nikmat. Seperti yang pernah saya jelaskan di video sebelumnya, sholat adalah hubungan. Sholat adalah kontak. Kalau zaman sekarang mungkin sholat adalah telepon atau video call. Nah, ibaratnya Allah itu adalah tower yang kita tuju. Allah itu adalah sesuatu yang kita tuju untuk kontak. Meskipun tubuh kita ibaratnya adalah TV, ini berdekatan, bahkan mungkin di bawah tower itu. Misalnya towernya tower MNC TV. Tapi TV-nya dipakai ke saluran yang berbeda, maka apa yang ditayangkan oleh MNC tidak akan tertangkap oleh TV. Karena apa? Karena channelnya berbeda. Atau radio, towernya di sini, di bawahnya ada radio. Radionya misalnya FM, radio FM, NBS FM Sukabumi. Tapi kita memutar channelnya di AM. Maka meskipun berdekatan dengan towernya, suara radionya akan kresek-kresek. Tidak akan terdengar dengan jelas. Kenapa? Karena apa yang kita putar di dalam channel diri kita tidak sesuai dengan yang seharusnya kita tangkap. Karena untuk kontak atau untuk telepon Allah, berhubungan dengan Allah, itu tidak bisa dilakukan oleh pikiran. Tidak bisa dilakukan oleh hati. Tidak apalagi oleh nafsu. Karena pikiran, hati dan nafsu bukanlah alat yang tepat untuk menghubungi Allah. Istilahnya, kalian nonton video saya pakai piring, itu nggak bisa. Atau nonton video saya pakai talenan, itu nggak bisa. Tetap saja harus pakai Android, pakai HP, atau pakai laptop. Dan harus ada kuotanya. Dan harus ada kuota, nggak ada kuota nempel ke orang pakai wifi sehingga bisa menonton video saya. Artinya, meskipun saya berbicara kepada Anda, tapi ketika Anda salah menggunakan alat, maka tidak akan tertangkap apa yang saya sampaikan. Begitupun Allah. Allah sudah jelas. Ketika ingin menghubungi Allah, itu tidak bisa dengan akal pikiran. Tapakur pihol kilah. Berpikir itu untuk urusan duniawi. Ketika berhadapan Allah, sujudkan pikiran. Serahkan pikiran kepada Allah. Jangan menggunakan pikiran ketika kita berhubungan dengan Allah. Wala tapakaru bidatillah. Janganlah berpikir ketika berhubungan dengan Allah. Berarti bukan dengan pikiran untuk berhadapan dengan Allah. Lalu dengan apa? Yaitu dengan jiwa, dengan rasa. Maka harus diserahkan dulu pikiran, hati, dan nafsunya kepada Allah. Nah, sama halnya seperti tadi. Kalau kita mau menangkap saluran yang jelas suaranya, gambarannya jelas, meskipun towernya berdampingan, tapi ketika kita salah memutarkan channelnya, maka tidak akan tertangkap. Gambarnya akan kresek-kresek, suaranya nggak jelas. Begitupun ketika kita berhubungan dengan Allah. Makanya dijelaskan oleh Nabi bahwa
i'malu fid dunyaka ka'annaka ta'isul abadan wa i'malu fi akhiratika ka'annaka tamutul qadan. Bekerjalah di dunia seolah-olah kamu mau hidup selamanya. Jadi kalau untuk bekerja nyari duit itu kita pikiran wah terus harus bekerja. Tubuh harus bekerja seolah-olah kita hidup, ngumpulin uang sebanyak-banyaknya. Tapi ketika kamu beribadah, maka beribadahlah seolah-olah kamu mau mati besok. Lalu orang mau mati, apakah dia sudah berpikir lagi macam-macam? Tidak. Dia hanya menyerah. Terus, apakah perlu amalan sesuatu harus dikir? Dikir itu menggunakan hati dan perlu menghafal dengan pikiran. Berarti juga pasti pakai hati dan pikiran. Belum bisa kontak dengan Allah kalau masih menggunakan hati dan pikiran. Itu sama saja menggunakan tahunan untuk nonton video saya. Salah alatnya. Akhirnya jadi salah sambung. Salah sambung. Nah, ibaratnya ketika kita mau berhubungan dengan Allah, tapi pikiran masih aktif, hati masih aktif. Seperti yang dilakukan dalam sholat ritual. Dalam syariat Islam. Ketika Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, pikiran kan tetap menghafalin ayat-ayat, hati tetap berzikir. Apakah bisa berkontak dengan Allah sedangkan hati, pikiran dan hati juga nafsu masih jalan? Tidak akan. Lalu siapa yang bisa menghentikan hati, pikiran dan nafsu? Bisakah dengan semedi misalnya? Tidak bisa juga. Karena semedi itu diam, duduk, lalu memfokuskan, lalu mengusahakan agar hati, nafsu dan pikirannya diam. Tapi dikerjakannya oleh pikiran. Dengan fokuskan pikiran. Itu sama saja kita memadamkan api dengan bensin. Sia-sia. Seperti pohon karet. Pohon karet disadap dan dipisahkan. Karena ilmu pisah itu kan ilmu tertinggi. Adanya teknologi pun terjadi karena adanya ilmu pisah. Karet, pohonnya disadap, terus keluar getah karet. Getahnya itu kan untuk ban, karet, dan lain sebagainya. Nah, apakah pohon karet bisa memisahkan dirinya sendiri? Bisa memisahkan getahnya sendiri? Tentu tidak. Sama siapa bisa dipisahkannya? Sama manusia. Begitupun diri kita. Pikiran, hati, dan nafsu. Apakah bisa diserahkan, dipisahkan dengan rasa? Dengan akal pikiran? Tidak bisa. Karena yang bisa memisahkan antara rasa dengan hati, pikiran, dan nafsu hanya Allah. Sehingga serahkanlah sama Allah. Bagaimana caranya? Rileks. Berdiri. Rileks, tenang, menyerah seperti akan tidur. Seperti orang yang akan tidur, itu tidak ada orang yang tahu batasnya antara melek dan tidur. Begitupun mati. Sebetulnya mati itu gampang. Mati itu seperti tidur. Makanya doa yang mau tidur itu doanya artinya, ya Allah jagalah aku dari matiku. Artinya tidur itu sama seperti kematian. Kita tidak pernah tahu batas antara melek dan tidur. Karena dalam tidur dan kematianlah disitulah Allah ada. Disitulah Allah berkuasa memegang jiwa-jiwa manusia ketika saat tidurnya dan matinya. Lalu satu lagi, yaitu ketika orang tersebut berserah diri kepada Allah. Artinya berserah diri itu seperti mati dan seperti tidur. Maka bekerjalah kamu di dunia seolah-olah kamu hidup selamanya. Maka ibadahlah kepada Allah seolah-olah kamu mau mati besok. Jadi ibadah itu atau sholat yang sesungguhnya adalah seperti mau mati, seperti mau tidur. Kita berdiri, menyerah, mau tidur, rileks saja. Merem mata, rileks, nggak usah berpikir, nggak usah berdikir. Karena dikir masih pekerjaan hati dan pikiran. Karena dikir harus dihafalkan oleh pikiran, ayat-ayatnya. Rileks saja. Serahkan hati, pikiran, dan nafsu kepada Allah. Dan Allah lah nanti yang akan menggerakkannya. Yaitu dengan hadir ilham, dengan nuzulul Quran, diturunkannya bacaan ke dalam diri, lalu digerakkanlah dengan suara-suara. Akhirnya suaranya digerakkan dari dalam, bukan dari pikiran yang dihafalkan, bukan dari hafalan.
Itulah perbedaannya sholat dengan ritual. Namun yang sekarang pada umumnya dilakukan oleh orang-orang barulah ritual. Tapi ketika orang sudah terbiasa melakukan ini selama bertahun-tahun, di doktrin, di dogma, apakah kita bisa melihat sisi lain bahwa ternyata ada yang disebut sholat yang sebenar-benarnya? Sholat yang sebenar-benarnya adalah latihan kejiwaan. Tapi apakah kita bisa melihat sisi itu ketika kita sudah terbiasa dengan ini? Susah, karena kita masih memandang sebelah mata. Kita masih menganggap benarnya itu. Karena tidak ada opsi yang ditawarkan. Sehingga ketika kita tahu hanya satu itu, karena kebiasaannya itu, maka ketika ada satu sudut lain yang berbeda, kita senantiasa menganggap hati-hati itu menyesatkan. Hati-hati itu adalah setan dan iblis. Padahal karena dia terbiasa memandang sebelah mata. Maka cobalah dalam kita memahami hakikat sholat ini, kita terbiasa untuk membuka mata kita lebar-lebar. Jangan memandang sebelah mata. Ini adalah suatu karya seni yang sangat luar biasa hebat. Dari sini kita dapat melihat bahwa setiap manusia memiliki sudut pandang yang berbeda menurut cara berpikirnya masing-masing. Setiap manusia memiliki sudut yang berbeda ketika memandang sesuatu. Ketika melihat gambar ini, kalau sekilas kita melihatnya dari sisi cahaya yang putihnya saja, maka kita akan memperhatikan bahwa itu hanyalah gambar anjing, kucing, dan kelinci. Namun ketika kita melihat gambar tersebut lebih detail dan di zoom lebih besar, maka kita akan melihat gambar dari sisi gelap, gambaran dari sesuatu yang mungkin kita anggap salah, gambaran dari sesuatu yang mungkin kita anggap sesat, gambaran dari sesuatu yang mungkin kita anggap gelap. Itu kadang memiliki sesuatu ekspektasi yang di luar dari apa yang kita bayangkan. Artinya, ketika kita melihat segala sesuatu, janganlah kita memandang sesuatu itu dengan remeh. Karena apa yang kita anggap benar, belumlah tentu benar menurut orang lain dan Allah. Apa yang kita anggap salah, belumlah tentu salah menurut orang lain dan Allah. Artinya, lihatlah segala sesuatu dari dua sudut pandang yang berbeda. Jangan memandang segala sesuatu dengan sebelah mata, karena itu sifat dari Dajjal, memandang sebelah mata. Artinya, bukalah kedua mata ini secara lebar. Itulah kiamat atau kebangkitan. Karena pada hari kebangkitan ini, semua mata akan terbelalak, semua mata akan terbuka lebar, akan terbuka wawasannya, tidak terkungkung terus dalam doktrin dan dogma, tidak terkungkung terus oleh tradisi dan kebiasaan. Inilah hakikatnya sholat. Hakikatnya sholat adalah berserah diri kepada Allah. Hakikatnya sholat adalah seperti mau mati besok, seperti mau tidur, hanya menyerah kepada Allah. Lalu bagaimana dengan sholat syariat, yaitu sholat ritual seperti kebiasaan orang Quraisy sejak dahulu? Itu pun benar, saya tidak menyalahkan. Tapi benarnya di situ adalah benar menurut kebiasaan. Benarnya di situ adalah benar menurut pikiran. Karena benarnya menurut pikiran belum tentu benar menurut hati. Dan benarnya menurut hati belum tentu juga benar menurut rasa. Namun kita harus menghargai kehidupan ini karena kita masih tinggal di dunia, sehingga perlulah kita menjaga susila yang baik. Perlulah kita menjaga akhlak yang baik. Walaupun sholat ritual itu telah ada sejak sebelum Ibrahim lahir, sebelum Nabi Muhammad lahir, tapi Muhammad tetap melaksanakannya dan membaur dengan orang-orang Quraisy saat itu. Karena apa? Karena untuk menghargai mereka dan karena Muhammad kasihan.
supaya mereka tidak menimbulkan fitnah. Karena Muhammad masih tetap kasihan. Karena Muhammad apabila melakukan sholat hakikat, yaitu sholat daim, sholat yang setiap waktu dan setiap detik terhubung dengan Allah, yaitu dengan berserah diri, namun dia tetap menghargai tradisi dan kebiasaan orang Quraisy saat itu. Maka sekarang pun begitu. Ketika kita sudah mengenal sholat, hakikat, dan ma'rifat, namun kita tetap menghargai ritualnya syariat. Kita tetap membaur dengan masyarakat agar tidak menimbulkan fitnah, agar tidak menimbulkan segala macam tuduhan yang keji. Karena fitnah itu adalah lebih kejam dari pembunuhan, sehingga kita kasihan sama mereka. Daripada mereka menimbulkan fitnah, kita tetap hargai mereka, kita tetap ayomi. Dan itu adalah ketika kita benar hubungan dengan Allah, maka kita akan akur dengan masyarakat sekitar. Kita akan tetap berbuat baik dan rukun dengan tetangga, tidak menimbulkan percekcokan. Janganlah melihat dari satu sudut pandang saja, maka bukalah mata lebar, lihatlah dari sudut yang berbeda. Buka kedua mata kita. Kenapa Allah ciptakan mata ini dua? Karena kita untuk melihat dari sudut yang berbeda. Yang satu melihat dari sudut syariat, yang satu melihat dari sudut hakikat dan ma'rifat. Jadi ketika pun kita sudah mengenal sholat, hakikat dan ma'rifat, maka jangan pula kita meremehkan atau merendahkan ritualnya syariat. Karena yang dilakukan oleh umat beragama Islam saat ini adalah ritualnya syariat. Dan itu pun tetap kita harus hargai dan kita tetap harus membaur. Itulah fungsinya akhlak, itulah fungsinya susila, akhlak yang baik. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya Allah itu mengutus Nabi untuk menyempurnakan akhlak. Jadi kalau dikatakan mana posisi yang lebih tinggi antara akhlak dan kecerdasan, tentu bagi saya akhlak lebih tinggi. Karena akhlak itu adalah kebijaksanaan. Kebijaksanaan lebih tinggi daripada kecerdasan dan kepintaran. Orang bijak lebih harus memaklumi. Dan orang yang merasa pintar, merasa hebat, merasa dirinya benar, harus kita maklumi. Karena kitalah yang telah mengenal benar, maka kita yang harus memaklumi, bukan kita ingin dimengerti. Itulah orang bijak. Orang bijak itu bukan kita yang ingin dimengerti orang lain, tapi kita harus mengerti orang lain. Kita harus memahami orang lain. Kalaupun tidak saum, maka jagalah akhlak kita agar tidak memperlihatkan ketidaksauman kita di hadapan orang. Karena bukan tentang menghargai yang tidak saum atau menghargai yang sedang saum, tapi tentang menjaga perasaan orang lain. Itu lebih baik daripada kita memperlihatkan bahwa kita sudah tahu. Karena kita sudah tahu belum tentu kita sudah merasakannya. Maka gunakanlah rasa. Rasa itu adalah pintar merasa, bukan merasa pintar. Terima kasih. Semoga video yang singkat ini bermanfaat dan menjadi rahmat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.